Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rizky Pratama dari kelas PAI 5A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan makalah saya tentang psikologi agama. Baiklah, sebelum saya akan memaparkan makalah saya pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan memaparkan makalah saya yang mana poin-poinnya itu ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, sejarah psikologi agama. Yang kedua, metode-metode psikologi agama. Yang ketiga, hubungan antara psikologi agama dengan agama Islam. Baiklah, yang pertamanya saya akan membahas tentang sejarah psikologi agama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada poin yang pertama, yaitu sejarah psikologi agama. Seabad setelah psikologi agama diakui sebagai ilmu yang otonom, para ahli menyadari bahwa psikologi itu sangat berkaitan dengan hal yang mendalam pada diri manusia, yaitu agama. Sejak awal abad ke-19, kajian-kajian tentang agama mulai berkembang, yang mana para ahli psikologi melalui karya-karya mereka membuka lapangan baru, yaitu psikologi agama. Di sini psikologi agama berkembang melalui hasil karya-karya para ilmuwan psikologi. Sedangkan untuk di Indonesia, psikologi agama berkembang dipelopori oleh para ilmuwan, agamawan, dan juga dokter. Baiklah, selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu saya akan membahas tentang metode-metode psikologi agama. Metode psikologi, apalagi psikologi agama, dijelaskan secara objektif, yaitu menggunakan fakta dan data. Kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan. Untuk di dalam psikologi agama sendiri itu terdapat metode yang metafisik, yang mana tidak mungkin disamakan dengan metode pengkajian dengan metode psikologi ilmu alam. Di sini sudah jelas bahwa psikologi agama dengan psikologi umum berbeda metode-metodenya. Di dalam psikologi agama terdapat 3 metode yang digunakan, yaitu yang pertama dokumen pribadi, yang kedua kuesioner, yang ketiga wawancara. Ya, di sini saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu metode dokumen pribadi. Di sini maksudnya dokumen pribadi yaitu mempelajari tentang pengalaman batin manusia kepada agama. Cara yang ditempuh pada metode dokumen pribadi ini yaitu dengan cara mengetahui tentang biografi, autobiografi, dokumen pribadi, sikap seperti catatan atau tulisan sendiri. Dan untuk biografi sendiri yang sangat penting di dalam metode dokumen pribadi ini. Di dalam dokumen pribadi ini juga terdapat beberapa teknik yang digunakan, yaitu ada 4. Yang pertama teknik nomatik, yang mana teknik nomatik ini yaitu mempelajari sikap-sikap dasar manusia. Apakah sikap-sikap dasar itu sesuai dengan terhadap yang agama. Yang kedua yaitu teknik analisis nilai. Bagaimana yang pada teknik yang satu ini, yaitu dengan menggunakan teknik statistik, yang mana
Dari penilaian kepada orang yang diteliti dikaji menggunakan teknik statistik dengan mengklarifikasi nilai-nilai yang telah diperoleh dari orang yang diteliti. Yang ketiga yaitu teknik ideografi, yang mana teknik ideografi ini maksudnya yaitu menilai sikap-sikap manusia. Di sini peneliti akan menilai sikap manusia yang bersangkutan, yang berkaitan dan berhubungan dengan agama. Yang keempatnya yaitu teknik penilaian terhadap sikap. Yang di sini dilihat melalui biografi, autobiografi, dokumen dan tulisan pribadi seseorang. Seseorang yang diteliti melalui biografi tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode yang kedua, yaitu metode kuesioner. Metode kuesioner adalah metode yang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada objek yang ingin diteliti. Di sini para peneliti membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan inilah yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Metode kuesioner ini memiliki kelebihan. Yang pertama, metodenya yang praktis. Maksudnya di sini para peneliti bisa menjangkau tempat yang jauh tanpa datang ke lokasi yang ingin diteliti. Itu dengan cara hanya mengirimkan kuesioner saja yang berupa angket yang daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat. Yang kedua kelebihannya yaitu membutuhkan waktu yang singkat. Maksudnya di sini untuk metode penelitian kuesioner ini tidak membutuhkan waktu yang lama, cukup hanya 1 hari ataupun 2 hari sudah mendapatkan data-data yang kita inginkan. Untuk yang kelebihan ketiga yaitu objek peneliti menjawab lebih luasa. Maksudnya di sini kan untuk metode kuesioner ini kan menggunakan angket. Di sini para objek yang ingin diteliti akan lebih luasa mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita daripada langsung kita bertanya langsung kepada dirinya. Itulah tadi bahwa metode kuesioner itu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan menggunakan angket. Dari daftar-daftar pertanyaan kita tersebut kita dapat mendapatkan informasi yang kita inginkan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Apakah tujuan kita untuk mengetahui sikap keberagamaan diri seseorang itu atau ketekunan dia dalam beragama. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pada metode yang ketiga, yaitu metode wawancara. Metode wawancara digunakan untuk meneliti proses jiwa beragama orang yang masih hidup. Maksudnya di sini kita ingin mengetahui proses jiwa keagamaan orang tersebut, apakah yang mana di sini akan diketahui. Kita mengetahuinya dengan cara melihat pada hal-hal yang umumnya seperti sifat keberagamaan dan juga ketekunan dalam beragama. Di dalam metode wawancara ini ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik pengumpulan pendapat masyarakat. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan pendapat masyarakat. Di sini kita akan mengumpulkan pendapat khalayak ramai, yang mana kita akan mengumpulkan pendapat-pendapat di masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, yang mana masyarakat yang tinggal di lingkungan orang yang ingin kita teliti. Di sini kita akan mewawancari masyarakat yang ada di tempat tersebut. Yang kedua yaitu skala penilaian. Maksudnya di sini skala penilaian yaitu kita ingin mengetahui
sifat kemanusiaan seseorang ataupun kelompok, yang mana dalam perbedaan tempat tinggal ataupun kelompok. Nah, di sini kan kita ingin mengetahui apakah lingkungan tersebut berpengaruh kepada dirinya. Nah, misalnya dia tinggal di lingkungan yang agamis, apakah dia juga ikut berperilaku yang agamis. Nah, untuk yang ketiga yaitu teknik tes. Maksudnya di sini yaitu menguji ataupun kita ingin mengetahui apakah dia sudah memahami betul tentang agama yang ia anut. Nah, di sini kan kita akan menanyakan, dia menganut agama Islam, apakah kita menanyakan dasarnya saja, apakah dia memahami apa itu rukun Islam, rukun iman. Nah, di sini kita akan mengetahui dia sudah memahami atau belum, jiwanya sudah berhubungan belum dengan agama yang dia anuti. Nah, yang keempat yaitu eksperimen. Nah, maksudnya di sini teknik percobaan. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui bahwa kita mewawancarainya apakah dia bisa melaksanakan sholat. Nah, jika dia mengatakan iya, dia bisa melaksanakan sholat, maka di situ kita akan mencoba dia dengan cara praktek sholat. Yang kelima yaitu teknik observasi melalui pendekatan sosiologi dan antropologi. Maksudnya di sini pendekatan sosiologi yaitu ingin mengetahui sifat-sifat kemanusiaan seseorang dan individu ataupun kelompok. Sedangkan dengan pendekatan antropologi yaitu sifat membandingkan antara kejiwaan keagamaan orang dengan psikologi. Yang keenam yaitu dengan pendekatan terhadap perkembangan. Maksudnya di sini kan kita ingin mengetahui perkembangan seseorang. Pendekatannya itu kita ingin mengetahui apakah di seorang itu akan lebih maju dalam keberagamaannya, pemahaman tentang agamanya, ataupun hanya sebatas percaya saja kepada agama tersebut, tetapi jiwanya belum berhubungan dengan agama tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu metode klinis atau proyektivitas. Maksudnya di sini yaitu dengan proses penyembuhan klinis, seperti klinis. Nah, maksudnya di sini akan menyembuhkan atau menyatukan jiwa yang terpisah dengan agamanya. Maksudnya di sini jiwanya itu belum berhubungan erat dengan agama yang dianutnya. Yang ke-8 yaitu studi kasus. Ya, di sini yaitu mengumpulkan kasus-kasus berupa dokumen, antropologi, biografi ataupun sebagainya untuk kasus tertentu. Yang ke-9 yaitu survei. Survei ini maksudnya teknik survei ini itu dilakukan untuk mengetahui sikap-sikap itu sosial secara langsung. Maksudnya di sini survei itu secara langsung, melihat keadaannya secara langsung, hubungannya dengan agama bagaimana, di lingkungan sosial juga bagaimana. Itulah tadi untuk metode wawancara itu ada 9 teknik ya. Yang pertama teknik pengumpulan pendapat masyarakat, yang kedua skala penilaian, yang ketiga tes, yang keempat eksperimen, yang kelima observasi melalui pendekatan sosiologi dan antropologi, yang keenam pendekatan terhadap perkembangan, yang ketujuh
metode klinis dan proyektivitas. Yang ke-8 studi kasus, dan 9 survei. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada poin yang ketiga, yaitu hubungan antara psikologi agama dengan agama Islam. Hubungan psikologi agama dengan agama Islam sangatlah mempunyai terkaitan. Tetap saja keduanya memiliki keterkaitan hubungan yang erat, karena keterkaitan tersebut hanya disebabkan oleh manusia sebagai objeknya. Untuk khususnya agama Islam tidak menyebutkan secara jelas tentang hubungan yang erat antara psikologi agama dengan agama Islam. Melalui kajian empiris, agama sebetulnya hanya memberi kesempatan bahwa kajian-kajian psikologi agama itu ada, tetapi tidak secara detail. Jadi bahwa hubungan antara psikologi agama dengan agama Islam, yaitu hubungannya tidak terlalu erat. Hubungannya erat, tetapi hanya batas pada penelitian kejiwaan saja, tidak menyangkut kepada yang terlalu dalam, yaitu kepada kepercayaan dan keimanan seseorang. Itu saja untuk hubungannya, itu hanya dalam hubungannya hanya sama terkaitannya manusia sebagai objek penelitiannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan makalah saya pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.